Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas tentang Al-Mahdi. Itu hanya bisa diyakini atau diimani, tapi tidak bisa dibuktikan, maksud saya. Saya sangat meyakini jika sampean ada seseorang yang mengaku dia Al-Mahdi, tentu saya sangat yakin sampean tidak akan percaya ya, karena menurut sampean ini tidak logis. Zaman milenial semacam ini kok ada orang yang seolah-olah itu diutus dari Allah, ya, utusan Allah, kemudian menjadi seorang Al-Mahdi semacam itu, atau Satria Piningit, atau budak angon, budak janggutan semacam itu. Tentu saya sangat meyakini jika sampean tidak akan percaya semacam itu toh. Memang seperti itulah. Banyak orang tentu yang merasa dia lebih layak, misalkan ya, dia merasa lebih pandai, ini tentu tidak akan mempercayai seseorang yang mengaku diri dia adalah Al-Mahdi semacam itu. Sebagai contoh ini yang di Pakistan ini ada Muhammad Al-Qasim semacam itu. Ya, walaupun dia tidak mengaku sebagai Al-Mahdi, ada sebagian kelompok ya, ada sebagian orang yang percaya. Tapi sebagian besar ini di dunia ini tidak percaya dengan mimpi-mimpi Muhammad Al-Qasim semacam itu. Ya, saya sangat meyakininya. Jika pun ada seseorang yang mengaku diri dia seorang Al-Mahdi, saya sangat meyakininya. Jika saya ini sampean tidak akan percaya semacam itu. Kenapa? Karena ya sampean inginnya seseorang yang dianggap Al-Mahdi atau yang diutus sebagai Al-Mahdi ini dari kelompok sampean semacam itu. Sehingga yaitu Al-Mahdi ini hanya bisa diyakini ya, untuk saat ini ya, tapi tidak bisa dibuktikan. Misalkan diangkatnya sebagai Al-Mahdi kapan, bukti-bukti apa yang menyertainya bahwa dia menjadi Al-Mahdi itu, tentu ini apa ya? Bagaimana ya cara membuktikannya ya, semacam itu. Toh seandainya pun nanti akan katakanlah muncul seorang yang bisa membuka kotak tabut ya, atau bisa mengangkat harta-harta amanah, harta-harta terpendam ini, pun sampean juga tidak percaya ya. Karena apa ya, selalu membuat hujah demikian, yang intinya tidak mempercayai seseorang yang seseorang itu di luar dari kelompok sampean semacam itu. Inilah saya narasikan bahwa Al-Mahdi ini hanya bisa diimani atau diyakini saja ya. Sebab inginnya sampean ini tahu kalau dia Al-Mahdi itu benar-benar tahu, misalkan diangkatnya
oleh Allah itu kapan sebagai Al-Mahdi, ya, macam itu toh. Ini sudah biasa. Sebenarnya tidak asing lagi. Sebenarnya itu hal-hal biasa, sebagaimana nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu menjalaninya semacam itu. Bagaimana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri tidak percaya bahkan, ya. Kemudian orang-orang Bani Israel tidak percaya sama sekali. Ini memang seperti itulah perjalanan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya saat ini Al-Mahdi, jikapun nanti, ya, kalau benar-benar muncul seperti yang sampean harapkan atau sampean narasikan, saya sangat-sangatlah bersyukur, ya, semacam itu. Saya sangat meyakini juga kendala sebagaimana, ya, utusan-utusan Allah terdahulu, ya, semacam ditentang oleh kaumnya, oleh umatnya sendiri, semacam itu, tidak percaya. Karena umat ini kalau diberitahukan, walaupun dia memberitahukannya benar, ini kalau bukan dari golongannya, saya sangat meyakini tidak akan percaya. Macam itu, ya. Oleh karena itu Al-Mahdi ini hanya bisa diyakini kalau sampean percaya. Misalkan ada seseorang yang mengaku Al-Mahdi, kemudian dengan bukti-bukti kalau dia tidak pernah bohong, misalkan, ya, tidak pernah berdosa, selalu mengatakan jujur. Nah, ini kemudian dia mengatakan Al-Mahdi dari utusan Allah, kemudian sampai mempercayainya, percaya karena sampai melihat track record sebelumnya ini tidak pernah berbuat yang tidak jujur, semacam itu. Hanya itu saja, ya. Kalau bagi mereka yang tidak percaya, tentu alasan apapun, bukti apapun tidak akan mempercayainya, semacam itu, ya. Sehingga kebenaran yang dikatakan misalkan, ya, misalkan Al-Mahdi ini yang mudah-mudahan bisa muncul seperti yang sampean harapkan, ya, ini bisa mengambil harta-harta terpendam, misalkan, sekalipun seperti itu, sampean tentu akan menolaknya juga. Karena apa? Ya itulah semacam itulah. Ya, tapi ya juga ada yang banyak itu kan yang percaya semacam ini sudah hal biasa. Tentu ada pro dan kontra semacam itu, ya. Makanya hubungan muncul Al-Mahdi ini dengan tanda-tanda akhir zaman ini sangatlah dekat. Maka apa yang dikatakan Al-Mahdi nanti, misalkan, ya, walaupun itu kebenarannya itu benar menurut Allah, tapi akan selalu umat akan meminta bukti yang nyata. Misalkan yang dikatakan ini adalah janji Allah yang akan terjadi, misalkan hari kiamat. Tentu orang-orang tidak akan percaya. Ya, kapan? Tanda-tanda kiamat hanya berbentuk keadaan zaman semacam itu. Sehingga kerusakan zaman yang sudah menua ini pada umumnya orang-orang tidak akan terasa semacam, tidak akan merasa seperti itu. Sehingga seperti
yang sudah saya ceritakan itu kisah Nabi Uzair semacam itu ya. Saat ini pun sebenarnya ya pertanyaan bagi orang-orang ya seperti itu ya. Keinginannya ini kalau benar-benar orang tersebut ini sebagai Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah, ini penunjukannya oleh Allah, pengangkatannya oleh Allah sebagai Al-Mahdi ini keinginan sampean-sampean ini kan tahu ya semacam itu. Tapi tidak ada ceritanya nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu itu ada umat kaum yang pengangkatan diri rasul atau nabi-nabi itu umatnya tahu tapi itu diangkatnya kapan tidak tahu ya. Saat ini pun seperti itu loh maksud saya ya. Sehingga pengangkatan diri Al-Mahdi ini yang tahu ya Al-Mahdi itu sendiri. Dan mungkin yang kedua adalah malaikat Jibril itu sering saya narasikan jika vibrasi energi Al-Mahdi ini atau gelombang energi Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini jika sampean melihatnya dari jauh mungkin sampean bisa merasakan misalkan di daerah tertentu misalkan ya di Lebak Jawa ini misalkan itu. Tapi manakala sampean sudah mendekat di area yang di situ Al-Mahdi bermukim di situ, energinya ini tidak tampak ya. Maka energinya tidak akan terlihat. Oleh karena itu saya sangat meyakini sesepuh manapun selama dia tidak dipilih oleh Allah untuk mengetahui Al-Mahdi, saya sangat meyakini tidak akan tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu atau di mana Al-Mahdi sebenarnya itu ya. Inilah saya katakan Al-Mahdi ini hanya bisa diyakini ya, kalau untuk pembuktiannya ya nanti kalau sudah benar-benar terjadi kiamat ini baru Al-Mahdi akan terbukti kebenarannya semacam itu. Sebab sudah digambarkan dalam Al-Quran bahwa nanti jika kiamat terjadi sampai masih bermain-main, masih bekerja, masih istilahnya berbincang-bincang, ngobrol, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi semacam itu ya. Jadi tidak ada seseorang pun yang siap-siap wah besok kiamat, tidak seperti itu. Sehingga terjadinya kiamat ini digambarkan dalam Al-Quran, sampean masih bekerja, masih tidur-tiduran, masih lihat TV, lihat channel-channel YouTube, ya, masih riba, ngerumpi, dan lain-lain semacam itu. Masih dalam keadaan keseharian rutinitas semacam itu, ya. Oleh karena itu, mulailah introspeksi, mulailah berpikir dengan tolak ukur petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran semacam itu ya. Saya sangat meyakini Al-Quran adalah benar-benar petunjuk dari Allah ya. Saya sangat meyakini jika sampean benar-benar ikhlas mempelajari Al-Quran dengan meminta petunjuk dari Allah, saya sangat meyakininya Al-Quran akan menuntunmu ya. Oleh karena itu saat ini pun saya sangat meyakini Al-Mahdi hanya bisa dibuktikan dari rasa keyakinan atau keimanan, tapi tidak bisa dibuktikan secara detail
lebih detail lagi, misalkan kapan terjadinya kiamat semacam itu ya. Macam itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.